Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Naryo untuk belajar matematika bersama Pak Naryo hari ini. Baik, seperti yang sudah saya janjikan pada video saya sebelumnya, hari ini kita akan membahas persoalan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelayaran, ya. Pelayaran. Kita lihat, kita simak soal yang kemarin sudah saya sampaikan pada Anda semuanya. Ya, perhatikan, ini adalah soal ujian nasional tahun 2017 kemarin. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka, 120 derajat, sejauh 40 km, kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 240 derajat sejauh 80 km. Jarak antara pelabuhan C dan A adalah titik-titik. Jawabannya ada A, B, C, D, dan E. Dan gambar sudah diberikan bantuan pada saat seperti itu. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Baiklah, kita sudah tuliskan di sini. Kita pindahkan di sini gambar yang ada dalam soal tadi. Jadi ini ada sebuah kapal yang berlayar dari A dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 km menuju kota B, menuju pelabuhan B, kemudian dilanjutkan dengan 240 derajat menuju kota C sejauh 80 km. Pertanyaannya adalah berapakah jarak antara pelabuhan A dan C? Perhatikan di sini, ini memang sesuatu yang agak susah. Ya, banyak anak-anak yang merasa masih bingung. Diperhatikan, ini kita perdomnya seluruh arah utara. Ini arah utara 120 derajat di sini. Kalau ini saya lanjutkan ke sana, perhatikan. Nah, sana ini garis lurus, ini ada pelurus dari ini adalah ini berarti pelurusnya adalah 60 derajat. Perhatikan di sini sudutnya adalah 60 derajat, ya, 60 derajat. Kemudian dari B menuju C dengan jurusan 240 derajat. 240 derajat. Itu juga sama dari B ke sini. Nah, ini saya tarik kalau ini dari sini yang lurus sana. Nah, sana ini berarti kalau begitu kalau kita lanjutkan ke sana ini 270. Berarti di sini ada dari sini ini. Nah, ini pelan ini adalah ini 240 berarti ini sini kurang 30 derajat. Jadi ini ada 30 derajat. Ya, kemudian perhatikan di sini tadi 60 derajat. Ini sebagai pedoman arah utara. Ya, arah utara tadi. Berarti ini sudut ini tentunya sama dengan ini karena saling berseberangan, ya, saling berseberangan. Berarti ini juga 60 derajat, ya, 60 derajat. Nah, kemudian perhatikan kalau kita lanjut sana, ini berarti berpenyikunya, berarti sisa yang ada di sini, ya ini, perhatikan ini. Nah, ini ya. Ini berarti 90 derajat, ini sudah ada 60, berarti ini tentunya juga 30 derajat. Nah, itu. Jadi sudutnya kalau begitu, kalau kita cermati lebih dalam, sudut ABC, sudut ABC adalah 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Ini saya jadikan satu. Nah, ini 60 derajat. Ya, 60 derajat. Nah, kalau sudah ketemu, maka persoalannya sudah menjadi lebih sederhana, ya, seperti biasa. Ini permasalahan yang dapat diselesaikan dengan aturan cosinus, ya kan? Permasalahan diselesaikan dengan aturan cosinus, yaitu diketahui dua sisi, ya, diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua situ, maka persoalan ini bisa diselesaikan dengan aturan cosinus. Kita lanjutkan, ya. Ini kita berbicara aturan cosinus. Ini sekarang sisi yang di depan titik sudut A, berarti ini sisi A, kalau begitu ini A ini yang 80 km adalah panjang sisi A. Sisi yang di depan C adalah sisi C, berarti ini adalah C 40 km, dan sisi di depan titik sudut B ini adalah sisi B. Jadinya seperti ini. Nah, ini kelihatannya ruwet, ya, kelihatannya kompleks gitu. Biar lebih sederhana, biar kita menjadi lebih ringan berpikirnya, ini saya pindah aja di sini, perhatikan. Nah, seperti ini dengan gambar yang sederhana. Ini ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Ini adalah berarti C itu 40 km, sisi A itu 80 km. Kemudian sudut B berarti 60 derajat.
Yang ditanyakan apa? Jarak AC. Jarak antara pelabuhan A ke C. Di sini ada sisi B yang ditanyakan ini. B-nya berapa? Ya, ini jadi lebih simpel. Jadi permasalahan yang kompleks tadi ini kita terjemahin, kemudian kita lanjutkan ini biar lebih terang lagi, gitu ya. Sehingga kita bisa pakai aturan kosinus. Karena B yang ditanyakan atau panjang AC, maka ini B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kosinus B. Tinggal kita masukkan A-nya berapa? A-nya ada 80, berarti 80 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 2 kali 80 kali 40 kali kosinus 60 derajat. Ya, sama dengan ini kosinus 60 derajat adalah setengah. Sehingga ini kalau kita 80 derajat kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 2 kali 80 kali 40 kali setengah. Nanti kita bagi setengahnya. Ini sama dengan 6.400 tambah 1.600 dikurangi 3.200. Ini sama dengan ditambahkan, jadi ini 8.000 dikurangi 3.200 sama dengan 4.800. Ini apa? B kuadrat. Berarti B sama dengan akar dari 4.800. Kita lanjut di atas saja biar lebih jelas. Ini sama 4.800 ini kita dapatkan dari 1.600 dikali 3, akarnya 1.600 adalah 40, berarti sama dengan 40 akar 3 kilometer. Ini adalah B. B itu apa? Tadi jarak. Jadi jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C sama dengan 40 akar 3 kilometer. Ya, saya tulis saja ini. Jadi jarak antara pelabuhan A dan pelabuhan C sama dengan 40 akar 3 kilometer. Ya. Jadi permasalahan yang tadi kompleks, permasalahan yang mungkin kebanyakan siswa menganggapnya itu berat, ya, dengan penjelasan itu mudah-mudahan semua menjadi lebih terang benderang. Ya. Begitu. Untuk Anda yang tertarik, saksikan terus. Jangan lupa selalu mengikuti video saya. Jangan lupa untuk di-subscribe, ya, like, komen, dan share pada teman-teman yang lainnya. Kita masih akan tambah satu lagi soal yang masih berhubungan dengan ini yang menarik. Ya. Kita lanjutkan pada. Baik, untuk soal berikutnya, ini ada soal ujian nasional tahun 2015. Panjang AD pada gambar segi 4 ABCD berikut adalah titik-titik. Jawabannya A, B, C, D, dan E. Seperti di gambar itu. Nah, baik, kita akan bahas persoalan ini. Baik. Ya, ini soal sudah saya pindah ke sini untuk biar lebih fokus, biar lebih jelas. Nanti seperti ini diketahui segitiga segi 4 A, B, C, D, kemudian ini sudut C, A, B 30 derajat, sudut A, B, C 45 derajat, sudut A, C, D 30 derajat, panjang DC 4 akar 3 cm, panjang CB 5 akar 2 cm. Pertanyaannya tentukanlah panjang AD, ya. Tentukanlah panjang AD. Kita cermati, ya. Kita punya senjata, ada aturan sinus, ada aturan kosinus. Kita mau terapkan di sini kira-kira dari mana kita bisa memulai ini. Perhatikan segitiga ABC. Nah, ini perhatikan segitiga ABC, ya. ABC. Ini berarti ini sisi A, ya, kemudian ini sisi B, kemudian di sini adalah sisi C. Nah, ini di sini berarti ini diketahui, perhatikan semuanya. Nah, kemudian ini. Nah, berarti kita bisa pakai itu dalam aturan sinus, ya. Dalam segitiga ABC, maka kita bisa menggunakan aturan sinus.
pada segitiga ABC, maka berlakulah B per sin B sama dengan A per sin A. Per sin A. B per sin B sama dengan A per sin A. Maka B, ya, maka B, perhatikan, maka B sama dengan A kali sin B dibagi sin A. Ya. A kali sin B dibagi sin A. Sama dengan A-nya adalah 5 akar 2 kali sinus B, sinus 45 derajat. Kemudian dibagi sin A, berarti sinus 30 derajat. Sama dengan 5 akar 2 kali setengah akar 2 dibagi setengah. Nanti setengah bisa kita coret, ya, habis dibagi. Ini sama dengan 5 akar 2 kali akar 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 cm. Apa ini? Panjang B, ya. Panjang B ini berarti ini panjang B sama dengan 10 cm. Saya tulis ini, perhatikan, 10 cm berarti ini, ya. 10 cm. Ya. Panjang B 10 cm, ya. Sudah. Nah, kalau panjang B sudah ketemu, maka Anda lihat perhatikan segitiga A C D. Perhatikan saya ulangi, segitiga A C D, panjang AC diketahui 10 cm, panjang DC 4 akar 3 cm, betul? Kemudian sudut C-nya 30 derajat. Maka dengan mudah kita bisa mencari panjang AD dengan menggunakan aturan kosinus, ya kan? Dengan menggunakan aturan kosinus. Perhatikan. Ya, perhatikan. Saya pindah tempat di sini biar mudah, kan? Biar fokus. Perhatikan, saya tulis ini. Perhatikan. Segitiga ADC. ADC. Dalam segitiga ADC, maka sisi di depan A namanya sisi A. Ini berarti A. Kemudian ini adalah sama dengan C. AD adalah sisi C. Dan di sini B, ini berarti ya sama dengan sisi D. Ya. D sama dengan sisi D. Dalam segitiga ADC. ADC. Ada dua sisi yang diketahui, DC dengan AC, dan satu sudut yang diapit kedua sisi itu, sehingga kita bisa menggunakan aturan kosinus. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah D kuadrat min 2AD kosinus C. Ya. A-nya berapa? 4 akar 3. 4 akar 3 kuadrat ditambah D kuadrat tambah 10 kuadrat dikurangi 2 kali 4 akar 3 kali 10 kali kosinus 30 derajat. Ya, kosinus C berarti 30 derajat. Ini sama dengan berapa? 48 ditambah 100 dikurangi, ini menjadi, kita tulis dulu biar, ya, kali 10 kali kosinus 30 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Sehingga ini bisa habis dibagi. Ini sama dengan kita sederhanakan jadi 148 dikurangi, ini 4 kali 10 40 akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi 40 kali 3 120 sama dengan 28. Ini adalah panjang C kuadrat, sehingga C-nya sama dengan akarnya 28. C sama dengan akar 4 kali 7 sama dengan 2 akar 7, ya, sentimeter. Ya. Jadi ternyata panjang AD sama dengan 2 akar 7 cm. Jadi panjang AD sama dengan 2 akar 7 cm. Ya. Gimana tadi? Jadi permasalahan sudah bisa kita atasi. Ya, kelihatan permasalahan yang tadinya kompleks, yang tadinya terasa berat, ya, menjadi ringan. Untuk itu, untuk Anda sekalian yang senang dengan video saya, jangan lupa untuk di subscribe, ya, tonton terus, subscribe,
like, komen, dan tentunya jangan lupa beritahu teman-teman yang lain untuk bisa belajar dari video-video yang telah saya buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.